Soalnya Tubutan hati di dalam masa bagikan dulu Facebooknya, bagikan ya. Tahu
Lasso putus suami Ulang tusuk satu lampu Tinggi para siari Pasien Tuhan Yesus Jago itu rohani Lupa para siari Fokus dosa Ai akan bersambui Sampai pasien Tuhanmu Tuhan naujai Ya kami rohani Suatu dosa Tenaga wifi dah sudah. tunggu.
Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu, juga di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mengadakan ibadah kita, kami mengucapkan dari Wayan Full Timer, selamat Paskah bagi kita semuanya. Ibadah Paskah Pesta kedua HKBP Sangatta, Resok Sangatta, 13 April 2020, bangkit dan membangkitkan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku MD 90 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Meredemeta sabuka Desia 22 ayat 3 tabak ono. Hukum Taurat dalam ibadah peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus tertulis dalam kitab Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku Ende Siap Lopat ayat sada dohot 2.
Marilah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 440 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan di dalam ibadah Pesta Paskah kedua tertulis dalam 1 Petrus 3, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. 1 Petrus 1 diawali dari ayat 3 sampai 12. Kita membacanya secara responsorial. Pengharapan, iman, dan kasih.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga pemakaran, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditentukan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan kepada kamu dengan pengetahuan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari kita buka di 677 ayat 4 25 633.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, pemberitahuan atau himbauan kepada kita di pesta Paskah kedua, yaitu pada hari Jumat kita akan mengadakan pertanyaan atau kebaktian yang akan dipandu dari gereja melalui live. Kita masuk pukul 20 WITA atau jam 8 malam. Demikianlah himbauan atau pemberitahuan kepada kita pada hari ini. Mari kita sambut firman Tuhan sebelum kita bernyanyi dari buku ND 93 ayat 1 sampai 2 sambil kita memberikan persembahan yang pertama dan yang kedua. 93. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita di pesta Paskah yang kedua dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20 sampai dengan 28. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan membacakan untuk kita beginilah firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati,
sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu yang ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Saudara-saudara, kita tahu bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan kematian adalah sentral atau pusat dari iman orang percaya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 14, dia mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu seperti jantung di dalam tubuh manusia, di mana kalau jantung sudah tidak bekerja, maka tubuh itu akan seperti mati. Bahkan John Irving mengatakan Paskah adalah peristiwa utama bagi orang Kristen. Dia mengatakan kalau Anda tidak percaya peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, maka Anda bukan orang percaya. Kalau tidak ada kebangkitan Yesus Kristus, maka tidak akan ada iman dalam kehidupan ini. Tidak akan ada juga jemaat atau gereja. Tidak akan ada juga yang namanya peribadahan dan pujian, bahkan persekutuan di dalam kehidupan orang percaya. Semua ini ingin mengingatkan kepada kita saudara-saudara bahwa kebangkitan Kristus inilah yang menjadi sentral, inilah yang menjadi pusat dari kehidupan orang percaya. Dan kebangkitan Kristus ini memiliki peran yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang mungkin harus kita ingatkan kembali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terutama buah bukti dari peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, kita mau mengatakan bahwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus telah memenangkan kita dari kuasa maut, dari kematian.
Yang mau kita lihat dalam hal ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kematian yang selama ini menjadi momok yang begitu menakutkan di dalam kehidupan kita, dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini telah dimenangkan. Yang tadinya ini seperti mimpi buruk, yang tadinya ini seperti penderitaan yang tidak akan pernah, bahkan membayangkan saja kita tidak mau dahulu kita. Tetapi dengan kebangkitan ini, gabe dipatuduh de bakama tu kita kedua hamatiani menjadi kunci bagi orang percaya untuk sampai kepada kehidupan yang kekal, untuk bisa bersama-sama dengan di dalam kerajaan Allah. Jadi Yesus merubah pemahaman ketakutan tadi, kekhawatiran tadi dengan sukacita di dalam kehidupan orang percaya. Asa ulang gabe mabir saluhut nahal, asa ulang gabe mabir saluhut na zolmai, terlubobi akan naporsia dalam menjalani kehidupan, karena semuanya pasti akan diperhadapkan dengan yang namanya kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengalahkan maut. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya kematian tadi telah dimenangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kematian, ketakutan tadi telah menjadi berita sukacita bagi kita. Jala Apostol Paulus hidup ibana songo panidangnya ni haporsiona hidup ibana do ay Kristus do hanguduat diaw jalalaba do nang hamatia. Dia melihat bahwa yang tadinya ketakutan, yang tadinya selalu menghantui kehidupan manusia, setelah Yesus mengalahkan kematian, maka ini yang menjadi dambaan, maka ini yang menjadi impian di dalam kehidupannya. Gadehira dihala sotibana mah seluhutna nasa hanguluornya. Kurian itu hata nahina holongan di bagasan luar itu hata Yesus Kristus. Mulut apa hiu terpukul di pesta Paskah dapat dua hono. Kita ingin melihat kembali bagaimana Rasul Paulus memiliki sebuah dilema untuk menjelaskan kembali tentang bagaimana kebenaran yang sesungguhnya tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus berusaha dengan iman, dengan keyakinan, bahkan dengan pengharapannya, dia mencoba menjelaskan bahwa benar adanya, bahwa nyata adanya Yesus itu telah bangkit. Walaupun selalu ada perbedaan-perbedaan pendapat, walaupun selalu ada perbedaan-perbedaan pandangan di dalam kehidupan orang-orang pada waktu itu. Ale apostol rohani apostol Paulus bila maka tidak petutudo nunga hele Yesus. Apostol rohana maka tahuni ala nunga dihilala ibarat paling kue pakorhon ni hayo ni Tuhan Yesus. Nama ngalehon ngulu naik baru ibarat. Nama ngalehon sebuah harapan baru di dalam kehidupan dia. Dia berusaha meyakinkan, dia berusaha melihat kembali tentang berita ini. Apakah semuanya orang yang mengatakan dirinya itu percaya kepada Tuhan, percaya dotong ibadah di berita kebangkitan Tuhan,
Ini kembali ditegaskan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Allah memang ini akan mempengaruhi dari pemberitaan mereka nantinya. Karena ini akan mempengaruhi, menjadi dasar di dalam kehidupan kita untuk berbuat, untuk melihat ke depan, untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Terlebih nama Tuhan porsiota dohon nganguluat. Paulus melihat ada orang yang tidak percaya, jala pitur dipikiri ibana. Bagaimana mungkin dia akan memberitakan berita firman ini dengan baik hari ibadah sendiri be soporsia? Bagaimana mungkin dia akan mau menjalani kehidupan ini dengan dasar kasih, dengan dasar iman, dengan dasar pengharapan di dalam Kristus Yesus hari ibadah sendiri be dan dihapursiai berita dan dihapursiai lampe Tuhan. Dan ini mau mengingatkan kepada kita saudara-saudara, jangan dipasukut terdomuseng mulai ke tengah-tengah ketika kita merayakan, beribadah ataupun memuji nama Tuhan. Porsi untuk kita di hari Tuhan Yesus, karena ini akan menjadi titik berangkat yang akan mempengaruhi kita saudara-saudara. Percaya nggak kita? Bukti nyata tidak perlu lagi dikatakan. Pembuktian tidak perlu lagi dikatakan. Ala diri tersendiri adalah bukti nyata di dalam kehidupan kita. Ibadah ini, kehidupan persekutuan ini juga menjadi bukti nyata bahwa Tuhan Yesus. Atau itu nanya kerengut tamu saya amang inang lahilahulongan di bagasan gowan itu kata Yesus Kristus. Ketika kita mengatakan bahwa kita percaya bahwa Kristus telah bangkit, maka mana taswatu bagas turuhata, asa mana mengajari kita, asa mana mengojar rohata, asa terida maparbueni kebangkitan di Tuhan Yesus ini marhite hanuluata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang menarik kembali kita melihat dalam perikop hari ini bagaimana Paulus dengan jelas, dengan spesifik mengatakan bahwa Yesus itu adalah yang sulung dari antara yang mati. Bahkan dia juga lah yang menjadi buah sulung dari kebangkitan orang-orang mati nantinya. Yang kemudian Paulus menggambarkan semua ini dalam sebuah konsep, sebuah kerajaan. Ketika seseorang sudah percaya dan menjadi buah dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka semua mereka yang percaya kepadanya akan hidup di dalamnya. Dan sampai pada waktunya nanti saudara-saudara, sampai ia menyerahkan kekuasaan ini, kerajaan ini kepada Allah yang telah menundukkan dia, yang telah mengalahkan semua kuasa kejahatan, kuasa kerajaan-kerajaan. Disimak dari dan Musa bahwa semuanya itu hanya untuk kemuliaan Allah. Naik berengot ke amang minang nahinahulongan di bagasan luar itu kata Yesus Kristus. Pengharapan, kehidupan peribadahan, iman yang tadinya menjadikan kita lebih termotivasi, lebih semangat, lebih sukacita menjalani kehidupan, tetapi dengan kematian satu orang manusia yaitu Adam, maka semua ini juga sudah mati. Maka semua ini juga sudah lenyap di dalam kehidupan orang-orang. Gak belas dibodut kematian itu, gak belas dibodut dosa itu, sudah akan
hapor sioteng aka pakirimoteng doh takalasnya nohateng. Jalan sudah nuai di pagi hormusek tutong-tongata, dan ini menjadi bukti nyata bahwa kebangkitan Tuhan Yesus yang tadinya sudah tidak lagi dimiliki manusia, kini dimunculkan kembali, telah hidup kembali, telah diperbaharui kembali, telah dipulihkan kembali. Harapan, kasih, keselamatan dok sude akan nauli nadin ganau pinatupan ide bata nunga dipauli museng, nunga dikembalikan, disembuhkan, dipulihkan oleh Allah Yesus Kristus melalui kematiannya. Paulus ingin mengatakan kepada kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang pengaruh dosa, pengaruh ketakutan, pengaruh kekhawatiran di dalam kehidupan orang-orang ini bisa membuat rasa percaya kita, iman kita, bahkan melemahkan persekutuan, bahkan melemahkan kasih, bahkan melemahkan kehidupan kita. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada saat ini semua sudah dipulihkan kembali. Ini semua sudah dikembalikan kembali ke dalam kehidupan orang-orang di dunia ini yang akan mengingatkan kita, bangkitlah, nyatakanlah, kobarkanlah kembali semangat dan sukacitamu di dalam imanmu, di dalam pengharapanmu, dan di dalam kasih Tuhan. Semua dikembalikan, semua dinyatakan. Pengharapan, iman, kasih yang tadi telah terkubur, yang tadi telah lenyap, sirna, kini dipulihkan kembali, kini dikembalikan kembali kepada setiap orang yang mau berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus selalu berulang-ulang mengingatkan ini. Paulus selalu berulang-ulang mengatakan ini kepada jemaat-jemaat yang selalu dia layani, supaya iman mereka, supaya pengharapan mereka tarlumobi nunga di boto nasida, pabuan nunga di tobus debata nasida, pabuan nunga di pahehe debata nasida, pabuan nunga di pabakti debata nasida. Supaya manusia itu tidak lagi hidup di dalam kehidupannya yang dulu, supaya manusia itu tidak lagi hidup di dalam kemanusiaannya, tetapi totalitas kehidupannya ini bermuara dan berorientasi kepada buah dari penebusan Allah di dalam hidupnya. Paulus menjelaskan, Yesus menjadi buah sulung dari kematian, dan Yesus jugalah yang menjadi buah sulung akan kebangkitan orang-orang percaya. Alani hurian itu hatta nahina holongan di bagasan goan itu hatta Yesus Kristus. Saya pernah mendengar mengutip khotbah dari seorang pendeta senior HKBP di dok ibana do gumudang do nuai kita hala Kristeno ning narupani bahwa kehidupan ini hanya sekedar di dok ibana mah olah asal mamangulu, asal ma sehat, asal ma buih mangan, asal ma nasongod dia HP naik kok berengota pesan Paskah yang baik yang mau kita renungkan dalam ibadah kita pada malam hari ini. Di luk ibadah mah Yesus nang mangului nunga mabuan hakuluan tuaka jolma nama ngulu asa dihanguluhon ibadah ngulune jalan marpakor homanyan ngulunai di ibadah nang di kumalian na
Yesus yang telah hidup datang membawa kehidupan bagi setiap manusia yang hidup, supaya kita sungguh-sungguh hidup, dan hidupnya memiliki arti hidup, dan hidupnya juga memberikan arti kehidupan bagi orang lain, supaya dia jangan asal hidup. Naing maamani nang urian itu hatta nahina holongan di bagasan goar itu kata Yesus Kristus. Ido berita paskana naing ideota di bagasan turkupon. Begitu banyak pemberitaan yang telah dikatakan kepada kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, tentang iman kita, bahkan penguatan-penguatan yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Nanai penguluhom museng ngulutang yang mau menghidupkan, membangkitkan kembali semangat kehidupan kita. Bodoh tapa hidup tamanginan, ubuang majuhitan mula satu di minggu palmaru, 3 minggu nasalku. Tung somoni malas nirohani natorok, mengeluh-elukan kedatangan Tuhan Yesus. Mereka mengatakan menyambut dengan sukacita, bahkan mempersiapkan jalan supaya kehadiran Tuhan Yesus benar-benar memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Apa kalau si satu kinido di batuduhon nasida. Apa orang otak ni ido perbuat ni haporsion nasida. Otak ni ido perbuat ni haporsion nasida. Dia ke berita nam sinalona. Dia ke pakobasion ni tuhata najinalona. Tidak memberikan efek yang baik, tidak memberikan kontribusi yang bisa mempengaruhi kehidupan orang lain, tidak memberikan kontribusi untuk mempengaruhi, mengubahkan kehidupan orang lain. Kita mau melihat kembali saudara-saudara di dalam kehidupan kita, tujuan kehidupan kita bukti nyata bahwa Tuhan Yesus Kristus telah bangkit. Alami hurian itu hatta nahina hulungan di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Mari kita melihat kembali ke dalam kehidupan kita, terlebih di berita pesta Paskah di Nabadua Hodon. Rasul Paulus melihat memang masih ada kebimbangan, melihat memang masih ada perlu pengalaman iman yang nyata bersama dengan Tuhan, asa benar-benar ukap rohani, asa benar-benar tokong di tada ibadah Tuhani. Alani dia mau mengatakan bahwa hiduplah di dalam imanmu, hiduplah di dalam kepercayaanmu, asa tokong jalan di tada Tuhani, bahwa nunga mangulu ibadah. Pabuat tutudo ibana na palua hoko. Pabuat tutudo ibana na mangaleho tuho haid baruo di tonga-tonga ni mulu. Paulus ingin mengatakan bahwa setiap pemberitaan itu hidupilah dan imanilah di dalam kehidupan. Asa ditendeho unang gabe asing-asing dipikir. Asa unang gabe ada kebimbangan di dalam kehidupan setiap orang. Alami hopar topik ni mingguta di pesta Paskah Naba 2 Hono bangkit untuk membangkitkan saudara-saudara dengan kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan pada saat ini. Mari, ini juga lah yang membangkitkan kembali iman kita. Ini juga lah yang membangkitkan harapan-harapan di dalam kehidupan kita. Ini juga lah yang membangkitkan kasih di dalam kehidupan kita untuk membuahkan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini jugalah yang membangkitkan kembali hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita, untuk dengan sungguh-sungguh dan benar-benar percaya bahwa Kristus telah bangkit. Terlebih kita menjadi tahu, kita menjadi yakin, kita menjadi percaya bahwa hidup kita ini adalah hidup yang telah ditebus, bahwa hidup kita ini adalah hidup yang penuh sukacita, adalah karya buah
dari penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mari kita jadikan hidup kita ini hidup yang berarti, menjadikan kehidupan kita ini menjadi hidup yang benar-benar memberikan pengaruh positif di dalam kehidupan kita. Allah itu pargue manang berita dauli di pesta Paskah. Ada selalu perubahan-perubahan yang akan kita raih. Ada selalu hai baru di tengah-tengah minggu yang selalu step by step kita raih, yang selalu step by step selalu kita coba untuk memperbaiki, mengulang kembali apa yang telah kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan, apa yang tertinggal untuk kita perbaiki. Alami tutulunga hehe Yesusi atau hehe mahita amamina, hehe mahita sian aka ketakutan, hehe mahita jalan menguluma hita di bagasan aposiota. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dengan kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Raja dan Juru Selamat kami di dunia ini. Bapa yang baik, biarlah kami selalu mempercayai setiap pemberitaan firman-Mu di dalam kehidupan kami, yang akan selalu membuat hidup kami selalu diperbaharui, selalu diubahkan di dalam kehidupan kami ini. Bapa yang baik, terima kasih buat firman kebenaran yang telah kami dengar, yang mengatakan bahwa anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah bangkit bagi kami dan mengalahkan kematian kuasa maut untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau selalu memberkati firman yang telah kami dengar. Engkau juga yang selalu membuka hati kami dan pikiran kami, supaya firman itu boleh hidup di dalam hati kami dan kami hidupi di dalam kehidupan kami ini. Berkati setiap firman-Mu ya Tuhan, berkati setiap umat yang telah mendengarnya, sehingga semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang akan disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga memohon pengampunan atas setiap dosa dan pelanggaran kami dengan cinta kasih-Mu, supaya layak kami disebut sebagai anak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapuji Tuhan tamarende mahita siap buku itu nomor 10 sada las kapasahan apelian 2A dohok 2B. Oh,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau melahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
merahmati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Paskah Madihita Saluhurna Horas Ma Dihita.